Halo sahabat BKD, jumpa lagi dalam bincang-bincang santai seputar BKD. Hari ini kita akan berbicara terkait penerapan ISO 27001-2013 di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Telah hadir bersama saya hari ini rekan-rekan saya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kanan saya ada Pak Primus dan Nona Rizky Melfat. Kedua teman saya ini hari ini saya undang untuk kita berbincang-bincang terkait penerapan ISO 27001-2013 terkait sistem manajemen keamanan informasi. Tentu sahabat BKD penasaran, apa yang dimaksud dengan ISO 27001-2013? Untuk mendapat pembicaraan lebih jauh, mari kita ikuti perbincangan kita hari ini. Selamat datang Pak Primus dan Nona Rizky. Sahabat-sahabat BKD ini penasaran terkait dengan penerapan ISO 27001-2013 sudah dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2020. Boleh saya dapat cerita bagaimana awal kejadiannya? Oh ya, terkait penerapan sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001-2013 di BKD itu berawal dari tahun sebelumnya. BKD telah melaksanakan atau telah memperoleh sertifikat ISO 9001-2015 gayung bersambut. Kemudian karena soal manajemen, dia juga tidak bisa terlepas dari dengan sistem manajemen yang informasi. Karena itu BKD kemudian melaksanakan BIMTEK ISO 27001-2013 itu sekitar bulan Maret tahun 2022. Di BIMTEK itu waktu itu pakai perwakilan kurang lebih sekitar 20-25 orang. Lalu di BIMTEK itu dilatih tentang bagaimana kita mempersiapkan manajemennya sampai kita bisa membuat audit internal. Dan berjalan seiringnya waktu, di bulan Juli kemudian dilaksanakan audit eksternal, dan tentunya sudah sebelumnya di teman-teman di BKD sudah melaksanakan audit internal ISO 27001-2013. Lalu kemudian setelah audit internal dilanjuti audit eksternal, dan akhirnya pada bulan Agustus BKD memperoleh sertifikat ISO 27001-2013. 1 Agustus 2020. Kalau kita berbicara tentang sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001-2013, ada 3 pilar utama yang menjadi fokus utama di pijat di sana, yaitu yang pertama itu tentang confidentiality. Confidentiality itu dia mencakup kerahasiaan data dan menjaga akses data. Kerahasiaan dan akses data. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan integrity. Integrity ini mencakup keabsahan data. Data itu bisa diubah dan terjaga kebenarannya atau tidak. Apakah data yang kita berikan kepada orang lain atau pengguna itu betul-betul kita bisa menjamin kerahasiaan atau menjamin keasliannya atau tidak. Lalu yang ketiga adalah availability, ketersediaan. Bagaimana ketika orang meminta informasi atau data, kita dapat memberikan data yang diminta, tentu juga kita menjaga
agar orang bisa mengakses informasi yang diperlukan. Jadi kurang lebih tiga pilar utama yang menjadi poin dalam ISO 2013. Dari gambaran yang sudah disampaikan, saya ingin sampaikan juga kepada sahabat BPD bahwa Ketua Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merasa bangga karena sejak 1 Agustus 2022 BPD Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah tersertifikasi ISO 27001-2013 dan sertifikasi ISO ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa yang diraih oleh teman-teman di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena sepengetahuan saya, organisasi perangkat daerah yang ada di Pemprov NTT ini mungkin hanya dua atau tiga. Dua yang telah memperoleh sertifikasi ini. Ini satu prestasi yang luar biasa, cukup sangat membanggakan. Saya bukan cukup membanggakan saja, tapi sangat membanggakan buat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terus kira-kira bisa cerita tidak alasan apa yang mendasari kenapa sampai pimpinan di BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil kebijakan atau mengambil keputusan untuk usaha mengejar agar BKD ini bisa tersertifikasi ISO 27001-2013. Mungkin Pak Primus bisa cerita sedikit. Alasannya ini sangat subjektif, tapi BKD sampai kemudian menerapkan 4 alasan ya, kurang lebih menerapkan ISO 27001-2013. Tentu ini berangkat dari perkembangan dunia saat ini, terutama perkembangan informasi yang semakin pesat, di mana situasi semakin kompetitif. Situasi yang semakin kompetitif ini menuntut kita sebagai pemberi layanan berusaha sedapat mungkin memberikan atau melakukan pendekatan proaktif terhadap ancaman informasi dan bukti bahwa kita telah mengadopsi praktik terbaik untuk meminimil atau ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan atau mengganggu di dalam pelayanan kita. Lalu yang kedua juga mungkin menjaga privasi dan integritas. Ini seperti yang tadi saya jelaskan terkait dengan 3 pilar utama, yaitu self integrity data. Integrity di sini dimaksudkan integrity data, ya. Di mana privasi atau integritas data merupakan prioritas yang harus dijaga oleh perangkat daerah. Dan cara yang tepat untuk memastikan bahwa manajemen keamanan informasi yang efektif itu bisa mengurangi terjadinya kebocoran data. Lalu yang ketiga, ini juga untuk menghindari kerugian finansial karena kebocoran data atau kehilangan data. Ya, di BKD ini kita saat ini sudah menjalankan beberapa aplikasi dan juga sistem BKD juga terkait dengan data kepegawaian. Dan ini sangat-sangat rawan. Karena itu, ini menjadi alasan kenapa kita BKD menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Ya, tidak bisa dibayangkan kalau data kepegawaian yang dikelola oleh BKD kurang lebih 12.000 PNS dengan 3.000 P3K kemudian bocor atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang barang yang diperjualbelikan. Nah, ini tidak bisa bayangkan. Iya, karena sehubungan dengan itu kan kita BKD Provinsi NTT ini sebagaimana tupoksi kita kan mengelola tadi PNS dan P3K. Dan berkaitan dengan pengelolaan PNS dan P3K, BKD juga bertanggung jawab untuk memanage database dari masing-masing PNS dan P3K. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Primus, sekarang kita kurang lebih per 31 Desember 2022 itu kita angkanya sudah mencapai 14.000 sekian PNS. Kemudian untuk P3K sendiri itu sudah mencapai 3.000. Nah, memanage data
kurang lebih 17.000. Ini tentu bukan hanya memanage data kepegawaian, tetapi juga di dalamnya ada data-data yang bersifat sensitif seperti data-data pribadi, seperti NIK, kemudian juga ada data keluarga. Nah, data-data seperti ini kan sebenarnya rentan kalau misalnya kita sebagai pengelola data-data ini kemudian kita teledor untuk memanage itu semua. Makanya kenapa BKD merasa penting bahwa PNS yang ada di BKD perlu tahu dan perlu menerapkan ISO 27001/2013 sehingga meminimalisir adanya risiko yang sudah disampaikan oleh Pak Primus tadi. Itu yang menjadi alasan utama kenapa sampai pimpinan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengambil kebijakan untuk usaha meraih sertifikasi, mulai menerapkan sistem manajemen pengelolaan informasi atau yang disebut ISO 27001/2013. Mungkin saya juga menambahkan salah satu alasan kenapa BKD menerapkan ISO 27001/2013 mungkin untuk memperkuat sistem organisasi. Sistem organisasi di sini yang dimaksud bagaimana kita semakin menegaskan dan bagaimana peran dan bagaimana kontrol terhadap garis koordinasi maupun kontrol terhadap informasi data, aset dan akses informasi itu diterapkan di BKD. Mungkin hal sederhana kadang-kadang kalau dulu sebelum penerapan ISO 27001/2013 misalkan Bapak Ibu minta data itu biasanya mengirimkan via WA. Tetapi dengan ISO 27001/2013 ini hal-hal seperti itu kita tidak lakukan lagi. Maksudnya karena penggunaan media WA bagi informasi itu dianggap rentan bocoran. Ya. Tapi penerapan ISO 27001/2013 ini kemudian terus membawa perubahan di dalam budaya kerja. Gitu ya. Jadi kalau dulu cara budaya kerja kita kurang peduli, kurang memperhatikan terkait segi-segi keamanan informasi atau berbagi informasi lewat platform media sosial, maka sekarang kita mulai harus sadar bukan perubahan ketika kita melakukan pada data atau informasi media platform media sosial yang dianggap rentan di dalam terhadap kebocoran data, maka kita tidak lagi menerapkan cara-cara kerja seperti itu. Sebenarnya begini, sebenarnya bukan ketidakpedulian, tapi lebih kepada kita sebagai pengelola dalam hal ini di BKD Provinsi NTT ini tidak mendapat pemahaman. Nah, beruntung kita di BKD Provinsi NTT ini yang tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Primus bahwa atas instruksi, atas pertimbangan dari Kepala BKD Provinsi NTT, kita diberi kesempatan untuk belajar tentang ISO 27001/2013 itu, sehingga PNS bukan hanya sekedar tahu resiko tetapi juga tahu bahwa hal-hal yang menyebabkan terjadinya kebocoran data yang seperti tadi disebutkan bahwa kita menyepelekan atau apa, mungkin dulu mereka tidak tahu, tapi dengan adanya bintang ini, iya, hal yang lumrah seperti tadi berbagi informasi melalui WhatsApp. Mungkin orang merasa bahwa itu hal yang lumrah, tetapi ketika kita mempelajari ISO 27001/2013 dan berkomitmen untuk bisa mendapat sertifikasinya, mau tidak mau kita harus tahu hal-hal apa saja yang menyebabkan adanya kebocoran data, hal-hal apa saja yang tadinya kita anggap lumrah, tapi sebenarnya itu ternyata rentan. Mungkin seperti itu. Ini juga turut membawa perubahan dalam budaya kerja. Contoh sederhana, kalau dulu mungkin orang menganggap sepele terkait dengan penggunaan perangkat komputer yang tidak di-password, tidak diprotek. Padahal tidak diprotek. Padahal berbicara soal kebocoran data ini bukan saja kebocoran data yang berasal dari eksternal, pihak eksternal, tetapi kadang-kadang juga terjadi di dalam internal kita. Misalnya, Pak Primus diminta Ibu Kaban untuk membuat entah itu
nota dinas kah, atau misalnya biasa kalau yang lebih rahasia itu misalnya surat teguran dan lain-lain. Nah, kemudian saya secara tidak sengaja lewat dari depan komputernya Pak Primus yang kebetulan tidak ditutup atau tidak dipassword. Mungkin itu dianggap sepele, tapi itu juga bisa masuk sebagai kebocoran data. Mungkin dari situ saya bisa pergi bercerita kepada orang. Itu kan sebenarnya hal-hal praktis yang sebenarnya termasuk dengan kebocoran data juga. Tapi kita karena tidak tahu, balik lagi karena kita tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari bagaimana kita memanage dengan tidak baik keamanan data kita, sehingga itu kita anggap sebagai hal yang biasa saja. Nah, berhubungan dengan budaya kerja di BKD Provinsi NTT, semenjak kita menerapkan ISO 27001/2013, PNS yang ada di BKD Provinsi NTT kemudian dibekali bahwa masing-masing kita yang diberi akses untuk menggunakan perangkat komputer di kantor, kita wajib untuk membuat password. Dan password itu pun budaya kerja yang ada adalah kita harus mendaftarkan ke dalam hal ini Pak Primus sebagai Kasubag Kepegawaian, yang sebenarnya juga Pak Primus sendiri juga tidak punya akses terhadap itu. Jadi Pak Primus hanya membuat toolsnya. Yang mempunyai akses terhadap password-password tersebut adalah pimpinan perangkat daerah, dalam hal ini Ibu Kaban. Itu yang pertama. Kemudian, betul. Kemudian budaya kerja yang berubah semenjak kita menggunakan ISO 27001/2013 ini juga tentang bagaimana kita membagi informasi. Yang dahulu tadi kita menggunakan WhatsApp, sekarang kita sudah mau tidak mau harus, ketika orang meminta data, kita harus belajar untuk mensosialisasikan ke orang-orang bahwa kita harus sudah belajar menggunakan email. Jadi tidak lagi berbagi menggunakan WhatsApp atau menggunakan Instagram ataupun misalnya flash disk, itu juga diatur dalam ISO 27001. Jadi kalau dulu kita tidak punya pemahaman itu, kita di BKD Provinsi NTT bersyukur kita dikasih bintang, ya kita jadinya mengerti. Biasanya hal-hal seperti ini cuma yang tahu itu cuma orang-orang yang mungkin orang-orang IT, karena mereka tahu bahwa data itu sebenarnya mahal dan bisa disalahgunakan. Apalagi zaman era digital seperti ini, era teknologi informasi majunya pesatnya luar biasa. Betul. Sedikit saja informasi atau data yang kemudian bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, nantinya akan menjadi yang lain. Ini menarik juga seperti yang tadi disampaikan terkait dengan komputer atau PC itu harus di password. Sebelum satu budaya kerja yang diterapkan di BKD setelah adanya ISO 27001/2013 ini, kita membuat langkah yaitu membuat pelayanan terpusat, pelayanan satu pintu yang terpusat. Ini dimaksud untuk kita meminimalisir atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan kalau terhadap akses, karena di ISO 27001 juga dia mengatur terkait bagaimana akses orang luar atau akses pihak-pihak yang datang untuk memperoleh informasi atau mendapat pelayanan di BKD. Karena bisa saja ketika kita tidak memprotek atau tidak membuat password di komputer kita, di laptop, orang kebetulan datang di webcam kita, kalau kita mungkin tidak begitu memperhatikan, terus orang bisa saja dia melihat apa informasi-informasi yang ada, lalu dia bisa mencurinya atau mengambilnya. Jadi itu pernah terjadi? Pernah terjadi. Bagaimana ada disposisi yang seharusnya rahasia, tetapi kemudian di foto, dijeprek, lalu kemudian disebarluaskan. Kemudian menimbulkan situasi yang tidak pas atau situasi yang tidak kondusif lah seperti itu. Nah, hal-hal ini yang kemudian di BKD menerapkan itu pelayanan terpadu satu pintu. Nah, memang ini juga kedepannya kita terkait dengan ini akses pintu atau apa istilahnya? Pintu dan ruang-ruang pintu yang punya nilai risiko yang tinggi. Itu juga kita memperhatikannya itu dengan mungkin memberikan tanda. Juga mungkin kedepannya ini pintu-pintu itu kita akan pakai
akses atau kartu. Jadi hanya pegawai orang yang punya hak yang bisa mengakses untuk masuk ke ruangan-ruangan yang ada di BKD. Lalu yang berikut juga budaya kerja yang diterapkan di BKD itu adalah mungkin di OPD lain ataupun di kantor lain. Hal yang sama juga berlaku di BKD bahwa kita menerima mahasiswa atau siswa-siswi magang. Ya, kalau yang terakhir ini rata-rata antara 3 bulan sampai 6 bulan. Mereka ini adalah orang luar atau pihak dari luar yang datang dan membantu kita melakukan magang di sini. Nah, terkait dengan itu kami BKD setelah melaksanakan ISO 27001-2013 ini, kita ketika mulai ada surat, kita melakukan terlebih dulu dengan MOU dengan sekolah atau lembaga tersebut. Lalu MOU tersebut kita tindak lanjuti dengan membuat fakta integritas. Fakta integritas ini untuk mengikat atau mengatur terkait hak akses atau hak apa atau hal-hal mana yang boleh diakses atau digunakan, atau batas-batas mana yang tidak boleh atau batas-batas mana yang hanya bisa dipakai atau dilakukan, mungkin terkait komputer atau mungkin juga jaringan internet, ya. Dan itu juga data-data informasi yang aspek keuangan atau tempat ekonomi yang terdapat itu. Jadi sahabat BKD dimanapun berada, perlu saya sampaikan bahwa bicara terkait ISO 27001-2013 atau sistem manajemen keamanan informasi, itu tidak semata-mata kita berbicara tentang data atau informasi yang bersifat digital. Iya. Jadi termasuk informasi berupa hard copy. Jadi dokumen-dokumen kita, bagaimana kita menyimpannya dengan baik, bagaimana mengakses ruangan tempat dokumen-dokumen yang kemudian dianggap bernilai sensitif atau hak aksesnya terbatas. Itu kita juga harus menjaga itu. Sehingga ketika Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meraih sertifikasi ISO 27001-2013, saya menganggap ini prestasi yang luar biasa. Dan atas hal yang berubah seperti yang tadi dijelaskan oleh teman-teman, ada perubahan dalam budaya kerja kita. Kita mulai sadar, mulai mengerti istilah kerennya, mulai aware terhadap bagaimana kita memperlakukan data atau informasi, baik itu berupa soft copy ataupun hard copy, dengan baik dan benar. Mungkin Nona Kiki yang punya pengalaman lebih banyak ketika selama ini mengelola database kepegawaian. Apa dampak yang dirasakan sejak BKD mulai menerapkan ISO 27001? Baik, jadi terkait dengan dampak ini sebenarnya sebuah keuntungan besar bagi kita pengelola data kepegawaian yang ada di BKD Provinsi NTT ketika kita menerapkan ISO 27001-2013 tadi. Karena begini, kalau misalnya dulu orang minta data ke kita tidak tahu nanti data yang kita kasih ini kemudian nanti dia diapakan. Dengan adanya ISO 27001 seperti yang dijelaskan oleh Pak Sekban tadi, kita jadinya aware, dan itu diperkuat dengan bagaimana kita memanage SOP kita ketika ada pihak atas stakeholder atau pihak lain yang meminta data ke kita. Nah, untuk mekanisme permintaan data sendiri memang kita di BKD Provinsi NTT kita meminta bahwa ketika ada pihak luar atau misalnya stakeholder yang meminta data ke BKD Provinsi NTT, mereka wajib untuk bersurat resmi. Permintaannya harus resmi kepada, tidak bisa via teman ya? Tidak. Kalau belum saya minta data, tidak bisa ya? Iya. Kalau sebelum kita terapkan ISO 27001 bahkan orang bisa dengan gampangnya tinggal WA saja. Boleh minta data ini, boleh minta data itu. Kalau sekarang pasti kita dengan adanya ISO 27001 kita mengarahkan untuk harus bersurat secara resmi. Dan itu sudah menjadi SOP kita. Sudah menjadi SOP. Setelah bersurat resmi, surat ini pun harus atas sepengetahuan daripada Kepala BKD Provinsi NTT, dalam hal ini penanggung jawab.
Jadi setelah dari Kepala BKD Provinsi NTT, disposisinya seperti apa, kemudian kami pengelola akan menindaklanjuti sebagaimana disposisi dari Kepala BKD Provinsi NTT. Nah, berkenaan dengan tersebut, ketika datanya jadi pun, dengan adanya ISO 27001 kembali lagi, kita akhirnya ketika memberikan data, pihak luar harus tahu bahwa data ini adalah aset BKD Provinsi NTT, dan lebih daripada itu, ini adalah data pribadi dari orang per orang yang ada. Nah, untuk itu, betul, untuk itu stakeholder yang menjadi pihak penerima data, sekarang kita mengikatnya dengan fakta integritas. Itu artinya dia harus sadar dan mengerti bahwa ketika dia menerima data itu, dia juga punya tanggung jawab moral. Betul. Untuk jangan sampai data itu disalahgunakan misalnya, atau mungkin dia tidak jaga dan kemudian sebar-sebar, gitu ya. Betul. Dengan adanya fakta integritas tersebut, ini artinya mengikat. Jadi begini, ketika misalnya Pak Primus meminta data ke BKD Provinsi NTT misalnya, kemudian kita meminta Pak Primus untuk menandatangani fakta integritas. Kalau misalnya di kemudian hari kemudian ada kebocoran data berkaitan dengan data yang kita serahkan ke Pak Primus, berarti orang yang bertanggung jawab adalah Pak Primus. Jadi fungsi kontrolnya pun BKD punya. Begitu. Secara historinya begitu. Apa tidak ada kesan? Saya pernah mendapat cerita bahwa kayaknya sekarang kalau BKD itu kita minta data susah, sulit. Apakah seperti itu atau bagaimana? Mungkin Nona Kiki bisa jelaskan. Sebenarnya bukan sulit, mungkin karena budaya kita yang dulu, budaya kerja kita yang dulu merasa bahwa meminta data, mengakses data meminta data ke BKD Provinsi NTT itu hanya segampang kita WA, segampang kita SMS. Itu yang kemudian membuat kita ketika harus berubah dengan adanya harus melalui prosedur tertentu, makanya kita merasa bahwa itu hal yang sulit, padahal tidak. Sebenarnya ini bagian daripada BKD Provinsi NTT juga dengan cara seperti ini, apalagi kita salah satu instansi yang berkontribusi data kepegawaian. Nah, ini juga bagian daripada kita memberi pelajaran, memberi pemahaman bahwa kepada masyarakat stakeholder luar. Mudah-mudahan dengan BKD Provinsi NTT menerapkan ISO 27001 2013 ini kemudian kita sudah berkomitmen untuk tetap menjalankan step by step, prosedur by prosedur, tetap mempertahankan budaya kerja ini, kemudian diharapkan ini bisa menular ke OPD lain. Itu harapan kita, bukan mempersulit, tapi kita bagaimana kita menyesuaikan segala sesuatu itu berdasarkan fakta dengan apa. Baik, demikian sahabat BKD dimanapun berada, kita telah mengikuti pembicaraan kita dari tadi itulah perubahan yang terjadi sejak dari daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai menerapkan ISO 27001 atau yang kenal sedikit tambahan informasi bersama BKD bahwa ISO 27001 2013 itu merupakan standar internasional. Tapi kemudian Indonesia juga sudah mempunyai penetapan standar yang kita sebut dengan SNI, standar nasional itu. Dan kemudian mengadopsi juga standar ISO 27001 itu ke dalam standar nasional Indonesia dan namanya kemudian menjadi SNKI yang kita sebutkan sistem dokumen informasi. Baik dalam bahasa Inggris, masa aslinya ISO ini sangat dibuat dan kita Information Security Management System ISMS. Kira-kira dia persoalan. Saya pikir orang sudah ada itu menarik ya. Terima kasih ya sudah berbagi informasi ya. Bersama dengan itu, kami menyinggung soal bagaimana prosedur yang harus ditempuh. Ya, stakeholder mungkin sahabat BKD juga dapat itu terutama dari pegawai masyarakat sekarang belum menerapkan standar
Jaya sangat penting memperhatikan tentang keamanan informasi. Dan bukan hanya keamanan informasi negara, tapi bagaimana kita melakukan untuk berbagi informasi kepada pihak luar atau stakeholder atau kita buat daerah. Saya pikir itu satu upaya yang cukup baik dalam menjaga kerahasiaan, keamanan informasi data informasi yang selama ini kita pertama terkait dengan data kepedulian juga ya. Dalam database data kepedulian itu tersimpan banyak data-data sensitif, terutama data-data yang berhubungan dengan data. Saya tadi kan sosialisasi bersama dengan pertama bagaimana melakukan pemutakhiran data mandiri, peralihan nomor induk kepegawaian menjadi PUP. Itu mulai berlaku di Januari 2023. Sahabat PTD bisa bayangkan bahwa ke depan nomor induk kependudukan kita itu menjadi nomor yang punya nilai sangat-sangat berat. Nah, selain ini, dia sudah berfungsi juga sebagai PUP. Ke depan nomor SIM kita akan menjadi nomor kartu BPJS kita akan merujuk kepada nomor NIK. Satu pengalaman yang ingin saya sampaikan kepada sahabat PPD bahwa kita sudah harus mulai terbiasa menjaga informasi pribadi kita, tidak sembarang kita berikan atau kita bagikan atau tidak kita jaga. Ini ketika kita melihat kalau di meja ada terletak fotokopi data keuangan kita atau tidak mengenai. Tapi mulai sekarang dengan kemudian teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi industri digital dan begitu mas, nomor-nomor seperti ini menjadi sangat sensitif jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak menggunakan ujian. Oleh sebab itu, dari bicara kita hari ini, saya ingin menyampaikan kepada sahabat PPD agar kita mulai sejak sekarang membangun kebiasaan budaya untuk selalu peduli dengan data kita, peduli dengan segala informasi yang ada di kita, terutama data pribadi, merupakan hal sensitif yang harus dijaga baik-baik agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berpikir bisa menyusahkan kita. PKD Provinsi NTT saja berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu sendiri yang punya data, harus mulai aware terhadap diri sendiri. Baik, terima kasih untuk kehadiran Pak Primus mengatiki kita sampai kita semoga bermanfaat dan bisa berguna bagi sahabat PKD yang mengikuti kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa di bincang santai di waktu yang akan datang. Shalom, sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua.